Oke, sekarang kita akan bahas tentang apa itu arti funk gitu kan. Mungkin kita ketahui ya dalam musik underground ada funk, hardcore, greencore, deathcore, segala macam aliran musik yang sifatnya underground. Mungkin agak sedikit, wah ini lagu brutal, lagu anarkis gitu kan. Tapi sebenarnya kalau kita sudah tahu, sudah pernah mendalami, ya mungkin cuma sekedar ya mencintai musik saja gitu kan. Ya di dalamnya mungkin yang mengais atau menyalahgunakan itu ya oknum-oknum tersebut ya, karena kan orang yang suka musik itu berbeda ya dengan orang yang mungkin sekedar eksis doang ya. Mungkin yang cuma sekedar eksis itu yang merusak dari artis seni tersebut ya. Oke. Jadi punk itu sendiri adalah subkultur yang lahir di London era 80-an ya. Ini lahir pada tahun 80-an ya. Jadi kata punk ini gitu kan. Dimana ini adalah gerakan melawan kemapanan gitu kan. Di sini katanya kemapanan mungkin dengan artian karena mungkin ada kesenjangannya antara si miskin dan si kaya ya. Mungkin itu menyebabkan ya ada semacam kaum minoritas untuk melawan kemapanan tersebut ya, atau orang-orang yang sebenarnya mapan di atas gitu kan. Jadi nggak cuma lewat musik ya, tapi juga dari fashion yang mereka gunakannya. Karena kita ketahui ya, musik funk atau anak-anak funk itu dengan ciri khas tersendiri ya. Dimana dengan rambut moheng gitu kan, mungkin sekarang ada juga skinheadnya gitu kan. Karena skinhead juga emang dalam hal musik sama ya dengan musik funk untuk aliran genre musiknya ya. Tapi untuk funk yang utamanya kita lebih mengenal ya dengan rambut moheng gitu kan, dengan jaket kulit yang biasanya menggunakan paku-paku atau mungkin ya semacam besi gitu kan, jadi terlihat sangar gitu kan, sepatu boot, celana mungkin fancy gitu kan. Jadi mereka emang punya ciri khas tersendiri dalam berfashion. Oke. Dan lebih dari itu katanya punk juga mewujudkan dalam pemikiran dan cara pandang hidup ya. Jadi mereka mewujudkan dengan cara pandang hidup yang mereka tahu gitu, yang mereka pahami ya. Dan mungkin kita juga akan membahas ya 5 ideologi ya. Mungkin ini ideologi yang mungkin dalam artian kenapa musik punk itu sampai ada gitu kan. Jadi yang mendasari gerakan punk berdasarkan buku Funk Fashion Subkultur Identitas. Jadi dasarnya sudah ada ya, jelas ya. Ini berdasarkan buku Funk Fashion Subkultur Identitas ya. Ini sudah menjadi buku, sudah bisa dibaca oleh bapak-bapak ibu atau semua penonton yang ada di channel ini. Oke. Jadi ideologi yang pertama katanya funk itu mempunyai karakter do it yourself atau do it yourself, lakukan sendiri ya tanpa mungkin bantuan orang lain ya. Dengan artian yaitu gaya hidup yang mengusahakan segala sesuatu bisa dibuat atau dikerjakan oleh sendiri gitu kan. Jadi nggak langsung membeli produk yang udah jadi, apalagi kalau harganya selangit. Jadi mereka karena tadi ya, karena mereka kan melawan kemapanan. Jadi maksudnya mungkin ini, jadi do it yourself ya. Jadi melawan kemapanan itu mereka tidak semacam ketergantungan dengan orang lainnya. Jadi mereka membuat sendiri, memproduksi sendiri ya. Jadi mereka akhirnya punya karya sendiri ya. Mungkin salah satunya tadi ya, jaket kulit itu mungkin mereka dengan gaya sendiri ya, mungkin mereka membuat sendiri ya, dan gaya mereka inginkan ya, dengan maheknya, dengan jaketnya ya. Jadi do it yourself, itulah ideologi yang pertama dari anak funk atau funk kayak. Ideologi yang kedua itu adalah anti kemapanan. Nah ini mungkin arti dari anti kemapanannya. Jadi yang dimaksud dengan kemapanan adalah segala sesuatu yang mainstream atau dominan di masyarakat. Jadi punk selalu mempertanyakan segala yang dominan lalu menentangnya. Jadi mereka justru mempertanyakan ya, mereka dapatnya dari mana, mereka melakukan apa ya sampai mereka bisa ya tidak mapan gitu kan, sukses ya. Karena kan mungkin sekarang ya, khususnya zaman sekarang kan, yang namanya orang sukses itu banyak cara, banyak mungkin jalan ya. Yang jalan baik juga banyak yang dilakukannya dengan cepat ya, bekerja keras, melakukan investasi atau apa sifatnya yang baik. Jadi yang namanya kaya itu bisa dengan cara buruk maupun dengan cara yang baik ya. Tergantung kita mau cara yang mana ya. Itu kembali kepada Anda semua ya. Lalu ada yang ketiga itu counter culture gitu kan. Oke. Jadi punk menawarkan alternatif dari budaya mainstream dengan gaya cara mencuri simbol-simbol kemapanan lalu menciptakan gayanya sendiri ya. Jadi mungkin ini mencari, maksudnya mencuri itu mencuri simbol-simbol ya, mencuri style gitu kan dari orang-orang yang sudah mapan ya. Dan dalam hal bermusik, punk suka ya chord gitar yang simple, bukan mewah ya, emang simple banget ya. Itu melodinya tidak distorsi ya, itu easy listening banget gitu kan. Jadi mungkin tidak sebagaimana musik rock gitu kan dengan distorsi yang keras, yang padat gitu kan, apalagi dengan hitungan drum gitu kan. Terkesan simpel tapi emang enak didengar gitu kan. Oke. Jadi punk meledek gaya berpakaian yang rafidan atau teratur dengan bergaya yang terkesan serampangan dan rebel gitu kan. Jadi si punk ini justru mereka menganggap sifatnya yang berbaju rapi ya, mungkin berkesan glamor itu mungkin tidak suka banget ya. Jadi mereka justru melawan dengan kebalikannya ya, dengan tadi ya, dengan mungkin kalau cuma kaos oblong doang, dengan celana yang pensil, sepatu boot ya, rambut mohek,
jaket kulit tadi ya dengan paku, itu mungkin mereka menganggap simbol perlawanan kepada kemapanan tersebut. Oke. Dan satu lagi kesetaraannya. Jadi maksud dari kesetaraan ini dalam komunitas punk semua orang dipandang dianggap ya. Jadi semua orang dianggap memiliki hak dan kewajiban yang sama itu kan. Jadi enggak dibeda-bedakan dari latar belakang, gender atau sosial ya. Kalau mereka sudah berbaur dalam komunitas punk, mereka cuma satu anak punk gitu kan. Dibilang dari orang kaya, orang miskin, pengusaha, siapapun mereka ya. Termasuk tadi kan, Suka Tani kan dia kan guru ya. Tanpa tahu dia backgroundnya dari mana ya, dari guru itu kan, dari mungkin ada juga si pemain gitar dari apa, tapi mungkin itu berbeda ya. Jadi emang punk ini menganggap yang ada di komunitas punk itu berarti mereka itu semuanya sama ya, tidak dibeda-bedakannya. Karena kita juga tahu ya mungkin salah satu band terkenal dari punk itu kan, mereka itu juga seorang dosen katanya, tapi dia berkecimpung di musik punk gitu kan. Oke. Dan satu lagi yaitu anarkis ya. Emang ini ideologi dari musik punk atau anak punk ya. Emang anarkis ya kental banget gitu kan. Jadi punk lekat dengan anarkis ya, yaitu paham kehidupan tanpa negara, tanpa pemerintah. Nah ini saya rasa sih ini yang kurang baiknya ya. Karena kan tetap yang namanya bernegara ya, namanya mungkin hidup di bernegara ya intinya ya. Kita harus mentaati pemerintah, meskipun ya kita tahu kalau ada pemerintah yang sifatnya kurang baik ya kita berikan koreksi ya. Kita berikan kritikan ya, dan masyarakat atau pemerintah juga harus menerima kritikan tersebut ya. Jangan lebay banget itu kan. Dan emang jadi anak pang yang ini yang anarkis saya rasa emang agak bertentangan dengan kondisi bernegara gitu kan. Dimana kita justru harus bersosial, kita harus mengakui kenegaraan bahwa kita itu sebuah negara yang kuat, hebat gitu kan. Justru kita harus membuat negara ini makin hebat, makin maju ya, dengan dukungan kita sebagai anak muda khususnya menjadi negara yang hebat dan menjadi termaju di dunia. Semoga ya. Oke. Itulah mungkinnya pemahaman kita atau pembahasan kita ya tentang berawal dari Ben Sukatani yang bermasalah dengan atau berpolemik dengan polisian, sampai dengan dia dipecat menjadi guru dan akhirnya HAM turun tangan gitu kan. Dan mungkin saya juga barusan membahas juga tentang apa itu arti punk ya, yang mungkin menjadi genre musik yang dibawakan oleh Ben Sukatani. Oke lah, cukup sekian dulu pembahasan kita kali ini ya tentang fenomena atau hal yang sifatnya viral banget yang terjadi saat ini ya, di mana Ben Sukatani berpolemik dengan kepolisian. Oke, sampai jumpa lagi dan di pembahasan saya selanjutnya, musik, sepak bola dan lainnya. Ciao, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.